semuanya. Di video kali ini aku akan membahas materi tentang komunikasi, yaitu komunikasi yang sering kita temui dan sering kita alami di kehidupan sehari-hari. Ada dua jenis komunikasi yang akan aku bahas kali ini teman-teman, yaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi antarpersonal. Aku akan bahas materi ini dari perspektif buku Pengantar Ilmu Komunikasi karya Nurani Soyomukti. Selain membahas definisinya, kita akan membahas bagaimana cara bekerja komunikasi itu dalam diri kita sendiri ataupun dalam diri kita dan orang lain. Yuk kita simak baik-baik materinya. Let's go! Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas komunikasi intrapersonal. Teman-teman pernah gak sih ngomong sama diri sendiri kayak bilang, ayo aku pasti bisa, atau kenapa ya aku kayak gini? Nah, tanpa disadari teman-teman, itu adalah komunikasi. Bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Dan itu penting banget loh teman-teman. Sebelum kita bicara lebih jauh soal komunikasi, yuk kita lihat tubuh kita dulu. Tubuh kita ini sebenarnya adalah kumpulan materi. Dari zat-zat menjadi sel, jadi organ, lalu bekerja sama membentuk manusia yang hidup. Tapi, kehidupan ini penuh dengan kontradiksi. Ada yang tumbuh, ada yang rusak, dan pada akhirnya semua menuju pada kematian. Nah, kontradiksi ini juga menciptakan pergolakan dalam diri kita teman-teman. Contohnya saat kita lapar, itu kontradiksi antara kebutuhan tubuh dan kenyataan kita yang belum makan. Atau ketika kita merasa sedih tanpa tahu itu kenapa. Itulah wilayah perasaan teman-teman yang kadang sulit buat dijelasin. Disinilah peran komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dalam diri sendiri. Kita berpikir, kita merasa, bahkan kita bicara pada diri kita sendiri. Misalnya, ayo kamu pasti bisa ngelewatin masalah ini. Nah, itu adalah bentuk self-talk yang memberi motivasi. Tapi bisa juga sebaliknya teman-teman. Misalnya, kita yang ditinggal oleh teman kita dan kita ngerasa, apa aku kurang baik ya? Atau kamu ngerasa, aku nggak tahu siapa diri aku sebenarnya. Ini adalah bentuk komunikasi diri sendiri yang melemahkan dan mempengaruhi kepribadian. Jadi, percaya atau tidak, cara kita berkomunikasi dengan diri sendiri itu sangat mempengaruhi siapa kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Inilah dasar dari komunikasi antarpersonal. Setelah kita selesai dengan pergulatan dalam diri sendiri, barulah kita bisa menyampaikan pesan ke orang lain. Itulah komunikasi antarpersonal. Psikoanalisis Sigmund Freud mengatakan dorongan dalam diri manusia untuk berhubungan baik ke dalam maupun keluar adalah insting dasar. Artinya, gaya kita dalam berkomunikasi dengan orang lain itu dipengaruhi langsung oleh cara kita berdialog dengan diri kita sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kerja komunikasi dalam diri kita sendiri atau komunikasi intrapersonal. Yang pertama yaitu sensasi. Sensasi adalah tahap pertama dalam menerima informasi. Ini adalah pengalaman dasar yang kita rasakan lewat panca indera, seperti melihat, mencium, atau mendengar sesuatu. Misalnya, ketika kita mencium aroma kopi, kita langsung merasakan kenyamanan atau ngerasa nostalgia. Atau ketika kamu mendengar sesuatu hal yang menyeramkan, di situ kamu akan merasa takut. Yang kedua yaitu persepsi. Ini adalah proses menafsirkan apa yang kita rasakan, seperti tadi aroma kopi. Nah, itu bisa diartikan sebagai santai di sore hari atau kenyamanan, tergantung dengan apa pengalaman kita sebelumnya. Atau ketika kamu mendengar suara yang keras, itu diartikan sebagai ketakutan. Yang ketiga yaitu memori. Informasi yang kita dapat dari luar itu akan disimpan dalam memori. Menurut ahli psikologi, Timason dan M. Rosenzweig, proses memori ini meliputi perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Contohnya, ketika kamu tiba-tiba ingat sama ucapan guru kamu waktu SD. Nah, guru kamu ini bilang, kamu anak hebat, kamu anak yang pintar. Dan itu jadi motivasi kamu sampai sekarang. Itulah fungsi memori dalam komunikasi interpersonal. Lalu, penulis buku ini juga membagikan pengalamannya bahwa dalam kesepian justru muncul pemikiran reflektif. Ia berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan makna, bahkan menciptakan ide-ide baru. Dari semua yang udah kita bahas tentang komunikasi intrapersonal, bisa kita simpulin bahwa komunikasi intrapersonal ini adalah fondasi penting dalam kehidupan manusia. Dari situlah kita membentuk kepribadian, mengambil keputusan,
dan akhirnya bisa menjalin hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang lain. Oke teman-teman, setelah kita menyelam ke dalam diri sendiri lewat komunikasi intrapersonal, sekarang kita geser sedikit ke komunikasi antarpersonal, alias komunikasi antara dua orang atau lebih. Dalam ilmu sosiologi, hubungan antara manusia disebut sebagai interaksi sosial, dan salah satu unsur penting agar interaksi itu terjadi adalah komunikasi. Komunikasi antarpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi itu nggak cuma soal kata-kata loh teman-teman, tapi juga tentang simbol. Simbol itu bisa berupa bahasa, gestur tubuh, ekspresi wajah, atau bahkan nada suara yang maknanya kita sepakati bersama. Contohnya itu, anggukan kepala yang bisa berarti artinya iya atau kamu setuju. Tapi di tempat lain itu bisa artinya beda loh teman-teman. Jadi, komunikasi antarpersonal itu bisa terjadi ketika kita menafsirkan makna dari tingkah laku orang lain dan memberikan respon. Dan inilah yang disebut sebagai stimulus dan respon. Komunikasi antarpersonal dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti anak yang lagi ngobrol sama ibunya, suami yang lagi ngobrol sama istrinya, dosen yang lagi ngobrol sama mahasiswanya, atau kamu yang lagi ngobrol sama teman-teman kamu. Di komunikasi antarpersonal ini gak akan efektif kalau cuma satu arah. Idealnya, komunikasi itu harus dialogis, dua arah saling memberi dan menerima pesan. Menurut Wilbur Sharp, komunikasi jadi efektif kalau ada kesamaan pengalaman. Contohnya dua orang yang sama-sama mahasiswa, atau punya hobi yang sama, atau kerja di bidang yang sama. Nah, ini bakal jadi lebih gampang dan lebih nyambung obrolannya. Komunikasi itu juga soal timbal balik teman-teman. Misalnya kalau ada anak kecil yang sering bertanya atau banyak ngomong, itu tandanya dia mempunyai mental yang sehat dan mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar. Kalau orang tuanya mampu menanggapi pertanyaan mereka dengan benar, maka terjadilah komunikasi yang mendidik dan membangun. Oke teman-teman, jadi itu adalah sedikit perjalanan kita menyelami dua jenis komunikasi yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu komunikasi intrapersonal dan komunikasi antarpersonal. Komunikasi itu bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi soal membangun pengertian, menciptakan koneksi, dan kadang menyembuhkan. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa.